Ya, Habib, mohon bertanya. Ini mengenai zikir. Zikir ada yang kepalanya digoyang-goyang. Saya kemarin baca di medsos, bahkan ada yang membid'ahkan goyang-goyang itu. Terima kasih Habib, mohon penjelasannya. Baik, bukan hanya kepala, badan pun bergoyang. Ada di dalam kitab karya Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Silahkan. Di sini kitabnya di lemari yang dekat dengan pintu, ya, sebelah kanan kalau dari sini masuk terus sampai ke ujung tuh ada pintu lagi, mau keluar sebelah kanan. Posisi kitabnya itu ada di paling pojok sebelah kanan atas. Ada dua lemari, lemari yang keduanya. Silahkan, ada kitabnya. Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Beliau meriwayatkan, menukil riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali suatu ketika selesai sholat subuh berjamaah dengan para tabi'in, dengan orang-orang pada saat itu. Kemudian beliau berbalik ke arah jamaah, kemudian menangis. Lalu beliau berkata, sungguh aku telah menyaksikan para sahabat Rasul, mereka bermunajat kepada Allah sepanjang malam hingga waktu subuh tiba. Mereka berzikir kepada Allah yang tubuhnya bergerak bagaikan dedaunan dan ranting pohon yang tertiup angin pada musim banyaknya angin. Ya. Kata Sayyidina Ali, para sahabat Rasul itu dulu mereka banyak bermunajat di masjid sepanjang malam. Mereka melirihkan air mata sampai air matanya membasahi pakaian mereka. Kondisi zikir mereka sambil terlihat badannya bergoyang, ya, bergerak bagaikan dedaunan dan ranting pohon yang tertiup angin pada musim angin yang kencang, pada musim banyaknya angin, gitu, ya. Maka di dalam zikir thariqah sangat banyak sekali thariqah yang mengajarkan zikir itu dengan menggerakkan bagian tubuh, di antaranya kepala. Ini ada pelajaran yang tidak asal gerak. Jadi bergeraknya itu menggerakkan atau memberjalankan zikir tersebut pada latifah yang ada pada anggota tubuh. Latifah itu apa sih? Sisi lembutnya jiwa kita, bagian-bagian lembutnya jiwa kita yang memiliki rasa, yang di situ tempatnya ada ego, ada juga menjadi keras nafsu lawamah, tempat-tempat di mana seringkali dihinggapi oleh setan. Tapi ternyata kalau setannya itu dikeluarkan dari tubuh kita, kenapa setan berada di tubuh kita? Kata Rasulullah, asy-syaitanu wa kana asy-syaitanu majrud dam. Setan itu mengalir bersama darah. Ada latifah, bagian jiwa kita yang lembut, yang kadang kosong, kadang juga bisa terisi dengan cahaya. Kalau kosong dari cahaya, terisinya dengan nafsu dan syaitan. Tapi kalau terisi dengan cahaya ma'rifat, dengan ingat, dengan zikir, maka nafsu lawamah bisa dikendalikan, syaitan pun akan terusir dari jiwa kita. Maka disebutlah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati wadkhuli jannati. Jadi kalau sudah bisa dikendalikan nafsu lawamah, nafsu lawamah itu nafsu yang kadang punya keinginan baik tapi juga condong pada tidak baik. Aduh, ragu, meragukan. Dalam keadaan ragu berbuat baik, inginnya berbuat tidak baik. Seperti itu nafsu lawamah, nafsu yang poyang-payeng begitu.
Ketika diisi latifah-latifah itu dengan zikrullah, maka cahaya Allah lah, getaran-getaran zikrullah itulah yang mengisinya, sehingga sifat hubbud dunya, sifat-sifat sombong, sifat ini dan itu dan sebagainya itu dikendalikan. Latifah-latifah itu ada latifatul qalbi, bertepatan dengan dua jari di bawah susu kiri, itu qalbu. Qalbu itu jiwa, bertepatan dengan jantung tapi bukan organ tubuh. Ada latifatul khafi, ada latifatul akhfa, ada latifatul qalab, ada latifatul sirri. Itu latifah-latifah, tempat-tempat yang di dalam zikir thariqah akan diisi dengan zikir tersebut, sehingga dibayangkan dengan gerakan kepala tersebut sambil membayangkan mengisi kekosongan-kekosongan itu. La ilaha illallah. Dan thariqah al-mu'tabarah mengajarkan ini bukan ngambil-ngambil asal-asalan. Thariqah al-mu'tabarah itu punya silsilah yang muttasil, nyambung sampai Rasulullah. Dan thariqah mu'tabarah bukan cuma satu, dan ternyata banyak thariqah mu'tabarah yang diajarkan zikirnya seperti itu, ya, mengisi latifah-latifah tersebut, walaupun thariqahnya berbeda-beda tapi sumbernya sama ke atasnya dari Rasulullah SAW, berarti itu pun ternyata ajaran Rasulullah SAW yang musalsalah secara bersilsilah. Yang tidak punya silsilahnya ya tidak akan tahu, ya, itu namanya musalsalah. Jadi thariqah mu'tabarah yang silsilahnya nyambung sampai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hadis yang musalsalah. Yang tidak punya silsilahnya ya tidak akan tahu, karena bersilsilah, berkesinambungan, diijazahkan langsung. Karena Rasulullah juga pernah diriwayatkan, kata Rasul, apakah ada orang lain? Tidak ada. Ighliqil bab, kunci pintu. Tuh, tidak untuk umum. Rasul pernah berkumpul bersama para sahabat, ternyata tidak untuk umum. Rasul nyuruh kunci pintu, padahal kalau mau mengajarin secara umum untuk siapa aja, namanya ilmu, betul tidak? Tapi ada ilmu tertentu yang Rasulullah mengajarkannya tidak pada semua orang, ya, hanya kepada sebagian saja. Kata Rasul, ighliqil bab, kunci pintunya, kemudian tempelkan dengkul dengan dengkul, berkumpul, irfa' aidiakum, angkat tangan kalian, ya, kemudian ikuti aku, kata Rasul, ucapkan la ilaha illallah, diikuti oleh sahabat. Apakah sahabat itu nggak pernah zikiran la ilaha illallah? Oh ya, orang sahabat itu udah biasa. Namanya sahabat tuh ahli kalimat la ilaha illallah, zikir yang paling banyak diucapkan oleh mereka. Tapi kenapa Rasulullah mentalkinkan lagi? Nah, inilah ajaran talqin zikir dalam thariqah al-mu'tabarah yang musalsalah, yang bersilsilah. Musalsalah atau musalsalatun, yang bersilsilah, yang berkesinambungan, ada hubungan, ada penurunan, ada pentalkinan, ada pengajaran langsung. Tidak asal nyomot dari internet, dari Google. Makanya kalau cuma belajar dari Google doang, dari Yahoo doang, itu pasti nyalahkan para ulama. Dan ahlut thariqah itu ulama yang mumpuni, bukan ulama asal-asalan, bukan cuma gelar LC, MADR, enggak, ulama beneran, ya, nggak perlu menggunakan embel-embel pakai seperti itu, tapi mereka ulama, bisa diuji kealimannya. Jadi mereka yang mengatakan itu salah, mereka yang tidak tahu, apalagi mengatakan bid'ah, berarti orang itu adalah orang yang tidak faham dengan agama, nggak pantas disebut dengan ustadz, nggak pantas. Ya, demikian. Wallahu a'lam.